semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih cairan paling mahal di dunia? Mungkin yang terlintas di pikiran kalian adalah emas cair, atau mungkin tinta printer yang harganya selangit. Tapi, bagaimana jika aku bilang bahwa cairan paling mahal di dunia justru berasal dari seekor hewan kecil yang sering kita takuti? Ya, kita akan membahas tentang racun kalajengking. Harganya bisa mencapai ratusan miliar rupiah per galon. Gila kan? Kenapa bisa semahal itu? Apa sih yang terkandung di dalamnya? Sampai harganya bisa mengalahkan barang-barang mewah? Nah, di episode kali ini, kita akan kupas tuntas misteri di balik mahalnya racun kalajengking. Apa saja kandungan super di dalamnya, dan apa fungsinya yang luar biasa bagi dunia medis? Siap untuk petualangan sains yang seru ini? Yuk, kita mulai! Pertama-tama, mari kita jawab pertanyaan utamanya. Kenapa racun kalajengking sangat mahal? Ada beberapa faktor utama yang membuatnya bernilai fantastis. Yang pertama dan paling jelas adalah proses ekstraksinya yang sangat sulit dan berbahaya. Bayangkan, untuk mendapatkan racun ini, kita harus memerah kalajengking satu persatu. Secara manual, proses ini membutuhkan keahlian khusus, kesabaran tingkat dewa, dan tentunya keberanian. Karena salah sedikit saja, sengatan yang menyakitkan, bahkan mematikan, bisa jadi taruhannya. Prosesnya biasanya melibatkan stimulasi listrik ringan pada ekor kalajengking untuk membuatnya mengeluarkan setetes kecil racun. Dan disinilah faktor kedua bermain. Jumlahnya sangat sedikit. Seekor kalajengking rata-rata hanya menghasilkan sekitar 0,5 hingga 2 miligram racun setiap kali diperah. Untuk mendapatkan 1 galon racun yang setara dengan sekitar 3,78 liter, kita mungkin perlu memerah jutaan ekor kalajengking. Bisa bayangkan berapa lama waktu dan tenaga yang dibutuhkan? Ini bukan pekerjaan sehari 2 hari. Faktor ketiga adalah kelangkaan. Tidak semua dari sekitar 2.000 spesies kalajengking di dunia memiliki racun yang bermanfaat untuk medis. Hanya beberapa lusin spesies saja yang racunnya memiliki potensi terapeutik. Dan seringkali, spesies ini hidup di habitat yang sulit dijangkau. Jadi, selain prosesnya yang sulit, menemukan sumbernya pun sudah merupakan tantangan tersendiri. Kombinasi dari risiko tinggi, hasil yang sangat minim, dan kelangkaan inilah yang membuat harga racun kalajengking melambung tinggi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa sih sebenarnya isi dari setetes racun yang harganya selangit itu? Racun kalajengking bukanlah cairan biasa. Ini adalah koktail kimia yang sangat kompleks, sebuah mahakarya biologi yang dirancang untuk melumpuhkan mangsa. Kandungan utamanya adalah berbagai jenis protein dan peptida. Peptida adalah rantai pendek asam amino, seperti balok-balok Lego kecil yang menyusun protein. Di dalam racun kalajengking, ada ratusan, bahkan ribuan senyawa bioaktif yang berbeda. Masing-masing punya tugas spesifik. Ada neurotoksin yang menyerang sistem saraf, kardiotoksin yang menargetkan jantung, sitotoksin yang merusak sel, dan masih banyak lagi. Kedengarannya mengerikan ya. Memang, fungsi utama racun ini adalah untuk pertahanan diri dan berburu. Tapi disinilah letak keajaibannya. Para ilmuwan menemukan bahwa sisi gelap dari racun ini justru bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Senyawa-senyawa yang tadinya dirancang untuk merusak, ternyata bisa dimodifikasi dan diarahkan untuk target yang sangat spesifik di dalam tubuh manusia. Misalnya, sebuah peptida yang tadinya berfungsi untuk melumpuhkan sistem saraf serangga. Ternyata bisa menempel secara selektif pada sel kanker di otak manusia tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Inilah yang menjadi kunci dari nilai medisnya yang luar biasa. Mari kita bahas lebih dalam tentang fungsinya di dunia medis. Salah satu peptida yang paling terkenal adalah klorotoksin, yang ditemukan dalam racun kalajengking Deathstalker
yang sangat berbisa. Para peneliti di Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle menemukan bahwa chlorotoksin ini punya kemampuan unik untuk mengikat diri pada sel tumor otak tertentu, seperti glioma. Bayangkan ini. Seorang ahli bedah sedang melakukan operasi pengangkatan tumor otak. Salah satu tantangan terbesarnya adalah membedakan mana jaringan kanker dan mana jaringan otak yang sehat, karena keduanya bisa terlihat sangat mirip. Sedikit saja sel kanker tertinggal, tumor bisa tumbuh kembali. Nah, para ilmuwan berhasil menempelkan molekul pewarna fluoresen ke peptida chlorotoksin ini. Ketika cat tumor ini disuntikkan ke pasien, ia akan menyebar ke seluruh tubuh, tetapi hanya akan menempel dan menyala terang di sel-sel kanker. Hasilnya, selama operasi, ahli bedah bisa melihat dengan jelas batas antara tumor dan jaringan sehat, seolah-olah tumornya bersinar dalam gelap. Ini memungkinkan pengangkatan tumor yang lebih akurat dan menyeluruh, meningkatkan peluang kesembuhan pasien secara signifikan. Teknologi yang terinspirasi dari racun kalajengking ini sedang dalam tahap uji klinis dan menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Luar biasa bukan? Racun yang mematikan diubah menjadi pemandu penyelamat hidup. Tidak berhenti di situ. Potensi racun kalajengking jauh lebih luas. Beberapa peptida lain sedang diteliti sebagai obat penghilang rasa sakit yang poten. Banyak obat pereda nyeri yang ada saat ini, seperti opioid, memiliki efek samping yang serius, termasuk risiko kecanduan. Nah, peptida dari racun kalajengking ini bekerja dengan cara yang berbeda, Yaitu dengan memblokir saluran ion tertentu di sel saraf yang bertanggung jawab mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Harapannya, ini bisa menjadi alternatif obat pereda nyeri yang lebih aman dan tidak menyebabkan kecanduan, terutama untuk penderita nyeri kronis. Di bidang penyakit autoimun, seperti rheumatoid arthritis, lupus, dan multiple sclerosis, racun kalajengking juga menunjukkan potensi. pada kondisi ini, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel sehatnya sendiri. Beberapa komponen dalam racun kalajengking ditemukan memiliki sifat imunosupresan. Artinya bisa menekan respon imun yang berlebihan tersebut. Para ilmuwan sedang bekerja keras untuk mengisolasi komponen ini dan mengembangkannya menjadi obat yang dapat membantu jutaan orang yang hidup dengan penyakit autoimun. Bahkan, ada penelitian yang menjajaki penggunaan racun kalajengking sebagai agen antimikroba. Di saat banyak bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang ada, dunia medis sangat membutuhkan senjata baru. Beberapa peptida dalam racun kalajengking terbukti efektif membunuh bakteri, jamur, dan bahkan virus tertentu. Ini membuka pintu untuk pengembangan antibiotik generasi baru yang berasal dari alam, dari pengobatan kanker, pereda nyeri, penanganan penyakit autoimun, hingga antibiotik masa depan. Daftar potensi manfaat racun kalajengking terus bertambah. Setiap tetesnya adalah perpustakaan kimia yang menyimpan jutaan kemungkinan solusi medis. Inilah alasan mengapa para ilmuwan dan perusahaan farmasi rela menggelontorkan dana besar untuk meneliti cairan berharga ini. Investasi yang mahal hari ini bisa berarti penemuan obat penyelamat hidup di masa depan. Jadi, sekarang kita tahu jawabannya. Harga racun kalajengking yang fantastis bukanlah tanpa alasan. Ini adalah cerminan dari proses pengumpulannya yang sulit dan berisiko. Jumlahnya yang sangat terbatas. Dan yang terpenting, potensi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Racun ini adalah contoh sempurna bagaimana sesuatu yang dianggap berbahaya di alam liar bisa diubah menjadi anugerah bagi kemanusiaan melalui ilmu pengetahuan dan inovasi. Lain kali kalian melihat kalajengking, mungkin rasa takut kalian akan sedikit bercampur dengan rasa takjub. Di dalam ekor kecilnya tersimpan kunci untuk melawan beberapa penyakit paling menakutkan yang dihadapi manusia. Alam memang selalu penuh kejutan. Dan seringkali, solusi terbaik datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang racun kalajengking, si cairan paling mahal di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian.
Apa pendapat kalian tentang hal ini? Atau mungkin ada topik sains lain yang ingin kalian kita bahas di video selanjutnya? Tuliskan ide kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting, Subscribe channel Jason Wilbert agar kalian tidak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.